Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Andreas Agam Broto Windrianto. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten, dari SMA Negeri 1 Karangmangu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi dari praktek supervisi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh ibu yang cantik, masih muda, dan ini rekan saya, namanya Bu Indah Rahmawati Akbar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Agam. Oke, beliau adalah guru sejarah ya, di SMA Negeri 1 Karangmangu ini. Oke, nah, bagaimana kabarnya, Bu Indah? Kabar saya pagi hari ini kebetulan baik, alhamdulillah. Oh, baik luar ya. biasa. Menyenangkan. Nah, ini pada kesempatan kali ini ya, Bu ya. Oke. Nah, saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas Bu Indah. Ya. Tapi mohon maaf, kali ini saya rekam gitu. Nggak apa-apa ya? Oke, nah sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan diadakan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ini, Bu. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberi masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bu Indah. Sehingga kompetensi Bu Indah itu semakin meningkat lagi dan bisa nanti memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid-murid kita ya, Bu ya, di SMA Negeri 1 Karangmangu ini. Nah, tapi ini bukannya saya maksud untuk menilai ya, Bu ya, tapi kita sama-sama nanti mencari biar meningkatkan kualitas itu. Pembelajaran Bu Indah itu sudah baik dan sebisanya kan semakin baik. Jadi kita nanti sama-sama belajar ya, Bu ya. Iya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar nanti kita. Makasih. Nah, ini yang pertama, Bu. Nah, kita kan mau observasi atau supervisi ini ya. Nah, kita melakukan pra-observasi agar apa? Agar kita bisa siap nanti Bu Indah dalam melakukan proses pembelajaran itu juga semakin siap dan bisa lebih percaya diri. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan, Bu Indah. Nah, udah siap, Bu? Agak deg-degan. Santai aja, Bu. Tarik nafas, keluarkan gitu ya. Kalau mau batuk dulu boleh. Nah, materinya untuk pertemuan kali ini Bu Indah mau bahas tentang apa ya, Bu ya? Oke, jadi materi yang saya bahas ini masih ada di materi 1, Pak. Materi 1 sejarah kelas 12 itu berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi yang dibahas di kelas 12 ini memang lebih ke pasca kemerdekaan. Nah, di pertemuan kali ini lebih pada upaya diplomasinya. Oh, baik. Ya, upaya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Oke, jadi materi kali ini lebih ke diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu ya. Oke. Diplomasi atau perundingan. Perundingan ya. Baik. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini dari Bu Indah apa? Tujuan dari pembelajaran saya kali ini, jadi harapan saya peserta didik itu mampu menganalisis secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi 1900 sampai 1950. Jadi memang kejadian ini kan berlangsung pasca proklamasi dari 45 sampai 50 gitu, Pak. Dari berbagai sudut pandang atau berbagai perspektif. Terus selain itu saya juga mempunyai tujuan agar anak-anak mampu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam kehidupan masa kini maupun yang masa yang akan datang. Juga mereka mampu membuat sebuah laporan dalam bentuk mungkin poster, tulisan, PowerPoint. Oh, jadi ada penerapannya ya, Bu ya. Ada penerapan di kehidupan sehari-harinya siswa. Dan nanti ada tujuannya membuat semacam tulisan dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung siswanya mau yang mana gitu kan. Iya. Oke, sip, mantap gitu, Bu. Nah, kemudian Ibu,
area pengembangan di sini sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian area pengembangan yang sekarang ingin Bunda capai itu apa? Saya pengennya pembelajaran saya itu lebih menyenangkan gitu untuk anak-anak. Selain menyenangkan juga mampu menggali potensi siswa, keaktifan siswa, dan juga asesmennya. Oke, baik. Tadi Bu Indah menyampaikan bahwa ingin lebih menyenangkan. Iya. Terus keaktifan siswa. Terus ada asesmen juga. Satu lagi tadi apa? Potensi siswa. Potensi siswa. Iya, karena kan kadang mereka mempunyai potensi masing-masing, Pak. Nah, ada lebih menyenangkan, keaktifan, potensi siswa, dan asesmen. Iya. Nah, dari itu semua, dari keempat itu kira-kira Bunda mau fokuskan yang mana? Saya memfokuskan di pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau pembelajaran tersebut sudah menyenangkan, siswa itu mampu merefleksikannya lebih baik lagi gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa mempelajari bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan zaman dulu. Mereka juga tidak bosan di pembelajaran sejarah, di mana pembelajaran sejarah kan terkenal dengan pembelajaran yang membosankan. Ya, memang seperti itu selama ini. Jadi biar tidak membosankan itu, dia lebih menyenangkan, itu yang pengen saya capai. Jadi lebih ke situasi yang menyenangkan gitu ya. Lebih seru, lebih aktif. Lebih seru. Nah, untuk mewujudkan keseruan itu atau lebih menyenangkan itu, Bu Indah ini menggunakan strategi apa atau model pembelajarannya apa? Model pembelajaran saya gunakan PBL, Based Learning, dengan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok ya. Jadi saya memberikan sebuah masalah untuk kemudian mereka diskusikan. Oke, ya. Nah, nanti masuk jam ke 45 gitu? Iya, jam ke 45. Itu berarti kepotong istirahat? Iya, Pak. Kalau biasanya kepotong istirahat, kalau pembelajarannya itu harus berkesinambungan, jadi nanti istirahatnya saya kasih di belakang. Di belakang nanti ya. Jadi dilanjut dulu gitu? Iya, dilanjut dulu. Oke. Nah, lanjutnya gitu, tanya lagi. Santai aja dulu, santai. Oke, Pak. Oke. Harapan Bu Indah dalam kegiatan observasi ini apa, Bu? Harapan saya semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, terus kemudian pembelajaran ini bisa diterima oleh siswa dengan mudah. Jadi mereka dalam belajar ini senang. Kalau senang kan otomatis pembelajarannya lebih mudah diterima. Oke, jadi itu tadi ya, lebih dapat berjalan lancar. Kalau sudah senang, terus mudah diterima ya materi yang disampaikan, dan tentu saja tidak membosankan itu tadi ya. Iya. Nah, saya harap juga Bu nanti pembelajarannya dapat lancar. Gitu ya. Nah, ini masih ada beberapa waktu ya Bu ya. Nanti sebelum kelas dimulai gitu kan. Nah, siapa tahu Bu Indah mau siap-siap dulu, mau make up dulu, mau makan dulu atau minum dulu, tarik nafas biar nggak sepanik. Nah, nanti begitu jam 4 nanti saya masuk di kelas itu ya. Kelas itu di 12C kan? 12C. Nah, tadi mohon maaf nanti kalau waktu proses pembelajarannya saya rekam. Nah, dimana nanti akan kita nanti bisa didiskusikan dengan hasilnya pembelajaran itu. Nah, kemudian saya nanti di sana akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang perlu nanti kita diskusikan. Nah, sambil nanti ada rekamannya itu kan biar kita sama-sama melihat, dan itu tadi kita sama-sama belajar. Saya bukan menilai ya Bu ya, tapi saya ibaratnya kita membantu, kita membimbing gitu kan, sama-sama biar nanti saya juga belajar dari Ibu gitu kan, agar semakin proses pembelajaran itu semakin lebih baik dan bisa membantu siswa sesuai dengan program. Nah, RPP-nya sudah siap? Modul ajar. Oh ya, modul ajar ya. Saya masih kembali ke masih katut-katutan itu ya. Mohon maaf. Ya benar, di Guru Merdeka itu modul ajar. Kalau saya di BK itu ya sama modul ajar, tapi
bukan RPP tapi RPL ya, lebih ke RPL-nya. Oke. Nah, kayak apa namanya? HP itu jelas HP viewer ya, viewer LCD lah, LCD. Nah sebetulnya kan itu namanya viewer ya. Iya. LCD itu kan TV atau apa itu, layarnya itu LCD. Nah itu sudah on semua di sana. Sudah semua. Oke, berarti aman ya. Ya oke. Nah kemudian kalau sudah aman, nah ini mungkin beda kalau mau persiapan dulu. Kami persilakan, nanti sampai jumpa di kelas. Nanti saya langsung berada di kelas gitu ya. Iya. Oke Bu ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Tapi ya sebelumnya Bu, ini kan tadi sudah saya ada beberapa catatan ya. Iya. Sudah saya catatin untuk kegiatan pasca observasi. Nah mungkin Ibu cek dulu. Kalau sudah setuju nanti bisa ditandatangani Ibu. Kegiatan observasi. Sudah sama apa yang seperti itu katakan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oh ya, disampaikan tadi ya. Mohon ditandatangani Di sini. di guru ya, kasih nama. Oh, terima kasih Ibu ya. Monggo kalau mau bersiap-siap dulu nanti saya kelas 12C. Terima kasih. Selamat lagi dulu. Siap. Monggo Ibu ya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kita mulai hari ini dengan semangat yang baik. Ya kan? Ya. Semangat kan? Siapa yang nggak semangat? Siapa? Hamzah nggak semangat? Aja. Biar semangat di mana? Semangat. Semangat semua berarti ya? Ada lebih semangat? Tidak usah dulu. Seperti biasa, silakan disiapkan buku sejarahnya. Tidak usah dulu. Hari ini ya? Tanggal 14. Ya? Alfa Shiva? Alika? Kelanjutan dalam diperbaiki dengan bekerja berdasarkan data ulangan dan pengalaman, namun tidak juga perlu diperbaiki. Bella? Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Bella? Sandi dari keterturunan adalah hanya kekuatan untuk hidup. Diva? Berpikir besar kemudian bertindak tanpa lakar. Novi? Tak ada harta pusaka yang sama berartinya dengan kejujuranmu menghasilkan. Elisa? Fatima? Lalu kesulitan dan merasakan Bilang? Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itulah adalah pelajaran. Hamzah? Inesa?
Jika ingin mutiara maka harus Kalista, Karisma, Melisa, yang tidak diketahui tidak akan pernah dilakukan. Mir Atisa ada, Yang tidak dilakukan tidak akan pernah dilakukan. Muhammad Rifai, Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Era Kartini. Muhammad Danis, Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbeda. Muhammad Izzuddin, Muhammad Yasin, Hamba Allah memberi supaya harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Putri Ramadhani, Dua orang tua bisa bermimpi, satu orang juga bisa merubah dunia. Insinyur Soekarno. Koiri Imam, Beri aku 1000 orang pemuda yang tidak pemilu dari apanya. Beri aku 10 pemuda saya mampu menjalankan dunia. Rahmat, Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna dalam kepadamu. Raihanun, Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Ujian itu. Aisyah, Dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tak melulu soal angka tapi untuk hidup. Diajar Dewan Toro. Rangga, Ada yang berani memulai yang baru melalui mereka yang paling dekat. Rangga Fatahillah, Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kesalahan. Wujudnya dia. Safiha, Dimanapun kau berada, selalu menjaga yang baik dari menetapkan kamu. Safika, Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Era Kartini. Syahdan, tidak berangkat, izin. Didi Maisarah, Untuk mendapat sesuatu jangan dulu seperti mengambil apa dan tidak mencoba agar kenal kemudian dan semangat yang memakan. Rizia, Kalau kita itu sangat pukul dan kebenaran akan terjadi. Fernanda, Desa, Zahratul, Pembelajaran dalam dari orang pintar mereka yang berkata Zaka Fardan, jadi hari ini yang tidak hadir, ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya absen? Sudah. Ini satu yang sudah hadir ya? Oke, untuk hari ini, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan kita masih membahas di bab yang sama. Kalau yang di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang perang fisik, ya kan? Itu adalah salah satu bentuk dari upaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Masih ingat nggak kemarin apa aja perang fisiknya? Medan Area, pertempuran area, apa lagi? Pertempuran Barawa, pertempuran Surabaya.
Bandung Lautan Api. Balagan Ambarawa. Agresi militer 1. Agresi militer 2. Ya, udah tadi bertemu dengan Arya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk upaya kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mana peristiwa ini terjadi pasca proklamasi. Ternyata masih ada campur tangan dari pihak Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih kembali wilayah negara kita. Kalau yang kemarin kita ngomongin tentang perjuangan secara fisik, hari ini kita masuk ke materi baru, masih tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi melalui jalur diplomasi atau jalur perundingan. Tahu kan perundingan? Pasti di kelas ini juga pernah melaksanakan perundingan. Ya. Misalkan ada kesepakatan, yuk kita mau bikin kaos dengan kembaran sekelas misalkan. Kalian berunding apa satu anak tiba-tiba udah jadi nih kaosnya? Enggak kan? Pasti berunding di kelas. Kaosnya mau warna apa? Terus kaosnya desainnya bagaimana? Nah, pasti kita melakukan perundingan di kelas. Dalam mempertahankan kemerdekaan yang kemarin, ternyata melalui upaya fisik itu nggak cukup. Kita juga harus berunding. Kalau kamu sekelas mau bikin kaos, berundingnya otomatis dengan teman sekelas. Nah, di dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita berundingnya adalah dengan negara yang ingin mengambil alih kemerdekaan. Berarti siapa? Negara mana? Dengan Belanda. Berunding dengan Belanda. Tujuannya apa loh? Agar Belanda mau mengatur kedaulatan negara kita. Kalau misalkan upaya perundingan ini maupun upaya fisik tidak dilakukan, belum tentu apa yang kita alami sekarang seperti saat ini. Ya toh? Pasti kamu sering ceritain Mbakmu. Zamanku dek ben, cerita kosong boleh, dulu harap sekolah mulai repot, jadak melewati lembah motor. Ada yang cerita kayak gitu? Banyak. Ya. Nah, bisa jadi apa yang dialami mbak kita dulu, kita alami juga kalau kita tidak mempertahankan kemerdekaan kita. Gitu ya kan? Nah, untuk hari ini kita akan bahas itu upaya-upaya diplomasinya. Upaya diplomasi, contohnya itu banyak. Kita tampilkan dulu ya. Upaya diplomasi dan sebelumnya. Sudah paham belum apa tadi diplomasi tadi? Diplomasi itu sebagai sebuah tindakan, di mana tindakan tersebut tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Terus tindakannya ini apa? Berupa apa? Tindakannya ini berupa upaya untuk membangun sebuah hubungan internasional. Dan upaya diplomasi ini sebenarnya masih kita gunakan sampai saat ini.
Nah, yang akan kita bahas adalah upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di pasca proklamasi negara kita dari tahun 1945 sampai 1950. Ada beberapa upaya diplomasi yang dilakukan seperti perjanjian Linggarjati. Kemarin sudah sempat kita singgung di agresi militer 1. Ya kan? Kalau yang berempat itu pas tahu. Terus perjanjian Renville. Ada KTN, Komisi Tiga Negara. Terus ada juga perjanjian Montreuil. Setelah Montreuil kemudian konferensi meja bunda. Ya, itu adalah beberapa perjanjian. Oh, terakhir ada perjanjian yang New York. Jadi ada 6 perjanjian atau perundingan yang dilakukan saat itu. Perjanjian-perjanjian ini tujuannya sebenarnya cuma satu, pengakuan kedaulatan negara Indonesia. Ada beberapa contoh gambar, kelihatan nggak? Ini adalah yang pertama, ini adalah wartawan asing yang meliput perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 11 November 1946. Jadi ini adalah gambar wartawan asing. Bisa dilihat wajahnya. Wajahnya seperti pemain bola dari Inggris atau mana, ya kan? Bukan dari Indonesia. Kemudian berikutnya ini ada gambar delegasi KTN tiba di Jakarta yang disambut oleh Ali Sastro Amijoyo dan pertemuan dengan Presiden Soekarno tahun 1947. KTN itu singkatannya adalah Komisi Tiga Negara. Kenapa kok namanya Komisi Tiga Negara? Nanti kita bahas. Bisa dilihat ya, ini Presiden Soekarno dengan para tamunya saat itu. Terus berikutnya, ini ada pertemuan pleno perundingan Renville. Gambarnya nanti Bunda share di grup aja biar kalian bisa zoom. Terus ini juga perundingan Renville juga sama, negosiasi yang berlangsung di USS Renville. Jadi Renville itu nama kapal. Perundingan ini dilakukan di atas kapal antara delegasi RI dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, ini adalah beberapa cuplikan terkait dengan materi kita saat ini. Untuk lebih memahamkan lagi, udah pengennya materi ini kita diskusikan bersama. Seperti biasa, pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, gimana? Ada 6 kelompok. Di sini jumlah siswanya 35 tidak berangkat 1, yaitu 34 bagi 6. Diva, Melisa, Safira, terakhir Zahratul. Sudah? Kelompok berikutnya, kelompok 5, Muhammad Danis, Fatima, Dwi, Mir Atisa, Safira. Kelompok terakhir, kelompok 6, Muhammad Izzuddin, Zaka, Elisa, Putri, dan Tini. Udah? Kalau udah silahkan saya kasih 5 kali hitungan untuk menempatkan diskusi lagi. Tanpa suara ya. Pelan-pelan aja. Yuk, 1.
Gimana? Untuk kalian sudah nyaman belum? Nyaman ya, nyamanin dulu. Jadi nyamanin dulu. Rasa mepet-mepet. Nanti susah kurangnya. Dinyamankan, jadi nanti diskusinya enak. Sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Tadi udah? Udah nyaman sekarang? Sudah. Oke, kalau sudah, tadi udah dibagi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya. Dan nanti Bu Ida tuliskan materinya di sini. Kalian tinggal dari permasalahan ini, tugasnya adalah membuat infografis. Tahu nggak infografis apa? Sudah. Tambah waktunya ya. Waktunya. Oke, boleh lanjutin. Jadi nanti tugas kalian dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, kalian bikin infografisnya. Infografis itu contohnya nah ini adalah contoh infografis. Oh ini. Jadi kalian bukan bikin berslide-slide tapi cukup satu lembar seperti poster. Tapi dari satu lembar ini sudah menampilkan semua informasi. Ibaratnya kalau saya sekali baca dari sini, ini kan tentang mati gaya setelah merdeka. Dari baca ini saya langsung, oh jadi keadaannya seperti itu saat itu. Saya nggak perlu mencari slide berikutnya, tapi cukup dari satu lembar ini sudah memuat info semuanya. Kalau mau contoh lain, cari di Google banyak. Kalian bisa membuat menggunakan aplikasi Canva. Oke. Saya tulis dulu materinya. Sudah, oke. Jadi kita akan selesai dengan kelompoknya ya. Oke, sampai sini terkait dengan tugas yang kita sampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum. Oke, kalau belum silakan didiskusikan dulu. Sama siapa? Ayo. Pause kau. Pause.
banyak tulis di terus reaksinya negara Indonesia kita apa enggak sudah? Oh, berapa tadi? Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan dikirim ke grup kita, grup sejarah kelas 12. Ya? Oke, untuk presentasi pertama saya tawarkan dulu, siapa yang mau presentasi yang pertama? Ayo silakan. Namanya Angkat tangan. Siap ya? Dari kelompok Dari kelompok 2. Oke, kita sampai kelompok 2 untuk presentasi terkait dengan materinya. Untuk kelompok yang lain silahkan diperhatikan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke? Oke, silahkan. Dari sini duduk dulu. Diri yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembentukan KTN oleh PBB. Saya Kayhana Kayahdia sebagai koordinator. Saya Saya Hila Puspita Sari sebagai anggota. Saya Khairi Imam sebagai anggota. Saya Gilang Arya Ramadan sebagai anggota. Setelah ini akan ada pemaparan materi oleh teman-teman saya.
Pembentukan KTN oleh PBB. Sebagai langkah penyelesaian sengketa Indonesia Belanda, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau yang disebut sebagai KTN pada tanggal 26 Agustus 1947. KTN dibentuk untuk menengahi dan mencari penyelesaian secara damai terhadap perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Australia, Rusia, dan Amerika Serikat tugas menghubungi Indonesia Belanda selama 1 tahun menyentuh jadwal ini. Hasil perjanjian Springfield ditandatangani pada 12 Februari 1948. Dibubarkan setelah agresi militer Belanda pada 19 Desember 1948. Berarti Indonesia Tokoh yang terlibat dalam pembentukan KTN oleh PBB, 1. Richard G. Kirby, mewakili Australia, seorang akademisi, diplomat, dan arsitek industri yang mendukung Indonesia pada 1945. Yang kedua, Paul van Zieren, mewakili Belgia, seorang perdana menteri Belgia, pakar ekonomi, politis, Katolik, dan kenegarawan. Yang ketiga, Dr. Frank B. Graham, mewakili Amerika Serikat, seorang arbiter industri, aktivis, hak sipil, dan rektor Universitas North Carolina. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka kami teruskan presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti udah jelas banget ya dari diskusikan tadi. Udah. KTN itu apa tadi? Komisi Tiga Negara. Kenapa kok 3 negara melibatkan 3 negara? Kenapa kok 3 Belum jadinya 3. Jadi ada yang mewakili Indonesia, ada yang mewakili Belanda. Jadi kenapa namanya KTN? Dihadiri oleh 3 negara. 3 negara ini satu perwakilan dari Indonesia. Siapa? Perwakilan dari Indonesia negara mana? Australia. Kemudian yang mewakili Belanda, Belgia. Dipilih pihak netral oleh Indonesia sama Belanda, Amerika. KTN ini diadakan sebagai hasil dari agresi militer. Dimasuk ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian dari Dewan Keamanan PBB mereka menunjuk untuk pembentukan KTN. Jadi ini dibentuk oleh PBB KTN. Tujuannya apa? Agar terjadi perundingan oleh pihak-pihak ketiga. Nah kemudian dari pembentukan KTN ini disetujui untuk dilaksanakan perundingan berikutnya. Ada yang tahu perundingan berikutnya apa? Perjanjian Renville. Oke, sampai sini dari presentasi kelompok 3, kelompok 2. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum? Oke. Karena materi sudah selesai juga presentasinya, berarti kita tutup dengan asesmen. Oke? Untuk asesmen nanti saya kirim lewat link. Saya share di grup, nanti kalian tinggal kerjakan. Dari link tersebut dikumpulkan, gitu aja. Kalau ada yang tanyakan dari link tersebut, dengan yang nggak jelas, boleh nanti angkat tangan. Oke? Jadi dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Kalau tidak ada, Bu Indah akhiri pembelajaran kita siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau misalkan mau konsultasi boleh chatting aja. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Tidak. Saya akhiri pembelajaran kita sampai hari ini. Ketemu lagi minggu depan di pembelajaran sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Pak Agam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Agam Sehat. gimana? Ya, gitu juga sehat. Bu Indah sibuk banget ya, baru sibuk-sibuknya atau Oh, bagaimana? Ya, ada beberapa kesibukan sih Pak, memang. Iya. Dan terima kasih Bu Indah mau hadir di sini untuk melakukan kegiatan yang pasca observasi yang dulu kita pernah lakukan. Oh, oke. Gitu. Nah, ini mohon maaf kalau pada pertemuan kali ini kita masih rekam dan ada siapa? Pak Devri juga untuk masuk direkam. Gitu. Nah, apakah Bunda tidak mempermasalahkan ya? Iya, tidak. Nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi kita langsung melakukan di kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Oke. Gimana perasaannya setelah melakukan observasi? Puas sih Pak. Puas? Ya, jadi sesuai lah dengan rencana saya kemarin. Jadi walaupun belum sempurna, tapi saya merasa sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sudah puas, tapi dan sudah terlaksana sesuai yang direncanakan. Walaupun belum sempurna. Nah, dengan kehadiran saya di kelas itu gimana perasaannya Ibu? Saya jadi lebih semangat sih Pak, karena ada Pak Agam. Terus selain itu juga saya berharap nanti hal ini menjadi pengembangan buat saya, kalau kita kan bisa sharing, jadi sesuatu yang bisa menjadi ilmu baru buat saya juga. Sama-sama belajar ya Bu Iya. ya, untuk kebutuhan, untuk kepentingan siswa. Nah, bisa diceritakan kembali Bu tentang proses pembelajaran Bu Indah kemarin itu bagaimana? Kemarin pembelajaran saya itu menggunakan metode problem based learning. Terus selain itu saya juga menggunakan diferensiasi di dalam kelas saya. Itu saya lakukan di materi pembelajaran sejarah saat itu. Gitu. Terus alhamdulillah sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, sudah berjalan juga, sesuai juga. Terus kemudian antusias siswa juga sudah lumayan kemarin. Udah lumayan ya. Jadi di catatan saya ini kan memang Bu Indah kan sudah sesuai sintak-sintak yang PBL ya. PBL itu sudah terlaksana, sudah kelihatan gitu kan menurut saya. Terus kemudian diferensiasinya sudah dengan pembagian kelompok, terus menentukan bebas lah dia mau hasilnya apa itu, terus ada kegiatan pertanyaan pemantik juga ada. Jadi menurut saya di pembelajaran di diferensiasinya sudah berjalan dengan lancar dan baik gitu kan. Nah, sekarang Bu, hambatan dari Bu Indah yang rasakan dari kegiatan kemarin itu apa? Hambatannya ini sih Pak, terkait dengan keaktifan siswa. Jadi masih ada sih beberapa siswa yang kurang aktif gitu. Jadi di setiap kelompok itu pasti masih ada 1 atau 2 siswa yang keaktifannya menurut saya masih kurang gitu. Ya, jadi di saat diskusi tadi saya juga melihat kan memang
ada beberapa siswa itu kurang ngerti. masih kurang percaya diri. Terus selain ini juga mereka kurang, ada beberapa siswa yang masih belum aktif. Itu menyebabkan Percaya diri. karena itu juga jadi tidak aktif. Oke. Nah, itu kan ada kurang percaya diri tadi, terus ada juga kurang aktif. Itu menurut Bu Indah itu terjadi karena apa, Bu? Mungkin karena anak-anak itu belum terbiasa melakukan presentasi, belum terbiasa berbicara di depan, jadi percaya dirinya masih kurang. Baik, belum terbiasa gitu ya, belum terbiasa. Oke. Nah, itu rencana ke depan Bu Indah apa untuk mengatasi itu? Solusinya itu bagaimana? Solusi kalau dari saya mungkin akan lebih membiasakan siswa untuk lebih sering lagi melakukan diskusi, melakukan presentasi. Jadi dengan saya mendampingi siswa melakukan diskusi, melakukan presentasi, saya harap mereka lebih terbiasa lagi untuk berbicara di depan, melatih percaya dirinya mereka, melatih menyampaikan pendapatnya mereka sesuai dengan keahlian mereka, gitu, potensi mereka. Oh, nah itu solusi yang dari Bu Indah itu tadi bisa efektif. Saya rasa akan lebih efektif dibanding dengan kalau anak itu lebih banyak baca saja. Jadi kalau mereka terbiasa presentasi di depan, itu saya rasa percaya diri mereka akan tumbuh daripada mereka hanya membaca saja. Oh, baik. Nah, itu tadi solusi dari Bu Indah yang sudah sampaikan ya, Bu ya. Terus rencana mau dilakukan itu mulai dari kapan? Di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya. Dan apakah pembelajarannya akan dengan model itu terus atau memang ada inovasi lagi kalau terjadi kurang aktif lagi gitu? Iya, pasti ada inovasi kita. Karena kalau kita ngomongin model itu kan sebenarnya tergantung kelas juga ya Pak. Tergantung kelas, tergantung jam belajarnya juga, karena metode di pagi sama di siang aja itu pasti berbeda. Oke, baik. Ya, semoga dengan kegiatan itu kan bisa meningkatkan keaktifan siswa dan percaya diri siswa. Oke, nah untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Indah? Kalau ini udah cukup sih Pak, saya terima kasih sudah diajak bergabung. Saya juga terima kasih Bu Indah mau untuk jadi sama-sama menjadi dekat saya untuk belajar gitu ya. Sama-sama belajar. Nah, oke, mungkin demikian dulu Ibu, karena ada nanti siang ada IHT juga, jadi kan kita mau Bu Indah mau persiapan juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Ya, selamat siang.